Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 28921500036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester dengan dosen pengampu saya, Ibu Winasari Kusumaningtyas, SIP SEMM, dengan berjudul Kebijaksanaan dan Perencanaan Logistik dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik. Untuk slide yang pertama, di sini ada pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan serta semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaan semata. Seorang manajer harus berpandangan luas dengan cara mengembangkan lingkup rantai pasok melalui informasi dan luas atau sempitnya informasi menentukan lingkup rantai pasok yang baik dapat diperoleh dari sumber informasi yang akurat dan teratur pada fungsi organisasi perusahaan. Contoh permasalahan pada bagian logistik pada sebuah manufaktur, tidak cukup hanya mengetahui berapa jumlah persediaan optimum, tetapi harus ada informasi. Ya, informasinya lain yang lebih luas. Perusahaan perlu mengetahui jumlah permintaan konsumen, lead time, and variabilitas waktu kirim pemasok. Informasi diperlukan tidak hanya untuk keperluan individu perusahaan, melainkan harus menjangkau lingkup yang luas untuk mencapai lingkup global tersebut. Informasi dibagi menjadi komponen dasar dan disesuaikan dengan langkah-langkah rantai pasok. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Informasi pemasok. Apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Selanjutnya, informasi manufaktur. Produk apa yang dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Selanjutnya, informasi distribusi dan retail. Apa produk yang harus diangkut dan kemana, berapa jumlah dengan moda apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. Selanjutnya, informasi permintaan. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Informasi yang diperoleh bersumber dari data, jumlah, dan variasi tinggi untuk kepentingan yang berbeda-beda. Untuk slide selanjutnya, di sini ada fungsi sistem informasi. Kopra dan Mendeley 2013 penggunaan sistem teknologi informasi untuk menyatakan, untuk menangkap dan menganalisis informasi memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan, maka dalam mengatur penjadwalan dan tingkat produksi tidak berdasarkan informasinya yang akurat, dapat dilakukan secara buta. Kemampuan dan analisis informasi untuk memacu pengembalian keputusan adalah sebuah kunci sukses logistik, dan untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif, informasi harus memiliki beberapa karakteristik secara berikut. Kopras dan Mendeley 2013. Untuk slide selanjutnya, di sini ada informasi harus memiliki beberapa karakteristik menurut Kopra and Mendeley 2013. Yang pertama, informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. Yang kedua,
Informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Yang ketiga, informasi harus tepat. Pengembalian keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. Yang keempat, informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagai pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Fungsi manajemen terbagi tiga, yaitu satu, menyediakan informasi yang valid dan efisien. Di sini penjelasannya ada 4. A. Menyediakan data dan informasi inventory terkini mengenai jumlah inventory, mendeteksi penggerakan dan status barang, apakah bahan mentah work in progress, kepemilikan barang di gudang. Ketiga, menerapkan konsistensinya atau vendor manage inventory. Apakah sudah menyelesaikan proses problem atau sedang dalam karantina dan untuk laporan keuangan. Yang B, dengan menyediakan GPS mampu menyediakan informasi tentang lokasi barang yang harus dikirim, tentang perilaku supir dan menggunakan kendaraan atau tentang moda transportasi. C, mendukung kegiatan pegudangan seperti receiving, put away, replacement, packaging, dan yang terakhir shipping. D. Menyediakan informasi identitas pengirim dan menerima barang untuk mencegah pengiriman barang-barang terlarang. Yang kedua, mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Hierarki kebutuhan informasi di setiap level organisasi atau perusahaan. 2. Jangkau waktu penyediaan laporan informasi. 3. Kemudahan perawatan sistem dan teknologi informasi. Yang ketiga, mengefisiensikan proses. Proses sistem informasi harus mampu mengurangi kegiatan rutin tenaga kerja dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. ILS, Indonesia Logistic Community Service, pada 2015 mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bisnis logistik Indonesia di bidang pelabuhan mampu mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan. Dwelling time turun dari 8 hari menjadi 4,7 hari. Selain itu, penerapan dokumen elektronik di area bisnis bongkar muat dapat menekankan biaya logistik sekitar 5%. Untuk slide selanjutnya, informasi digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok seperti berikut. 1. Fasilitas menentukan lokasi, kapasitas, dan jadwal kebutuhan informasi fasilitas dalam melakukan trade-off antara efisiensi dengan fleksibilitas permintaan, nilai tukar, pajak, dan lain-lain. Contoh, perusahaan manufaktur X memasok supermarket A yang memiliki banyak toko. Perusahaan X menggunakan informasi dari permintaan dari tenaga kerja, penggadaan material hingga pengiriman barang ke supermarket A bisa dilakukan sesuai rencana. Informasi kepermintaan seluruh pelanggan dipakai untuk menentukan lokasi penempatan toko baru dan fasilitas cross-dockingnya. Jadi, informasi permintaan dipakai untuk mengembangkan dan kebutuhan fasilitas. Yang kedua, persediaan menentukan kebijakan persediaan optimum. Memperlakukan informasi meliputi informasi pola permintaan, ongkos simpan, ongkos kekurangan persediaan, dan ongkos pesan. Contoh, supermarket A mengumpulkan data permintaan rinci, ongkos, margin, dan informasi pemasok untuk setiap barang yang dijual. Informasi itu dipakai untuk memutuskan kebijakan berapa dan kapan setiap barang harus dipesan dan dari pemasok mana.
Yang ketiga, transportasi untuk membuat keputusan yang baik tentang jaringan transportasi, rute, moda pengiriman, dan barang pasok. Sebuah perusahaan memerlukan informasi tentang ongkos, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. 4. Pencarian sumber informasi tentang margin produk, harga, mutu, lead time delivery, dan lain-lainnya. Semua hal yang diperoleh untuk memutuskan pencarian sumber perusahaan. Dan yang kelima, penentuan harga dan manajemen mendapatkan untuk menetapkan kebijakan harga memerlukan informasi permintaan, volume dan segmen pelanggan yang tersedia untuk membayar dan isu-isu pasokan lainnya seperti margin, produk, lead time, dan ketersediaan. Melalui penggunaan informasi perusahaan bisa memutuskan besarnya harga sehingga bisa memperbaiki kinerja logistik. Kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Sistem TI digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai pasok secara proaktif. Sistem TI dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuka pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item-item pada pusat distribusi tersebut. Bentuk perangkat lunak pada pusat Bentuk perangkat lunak merupakan landasan sistem TI rantai pasok seperti SAP dan Oracle, dua pemain utama dari sistem perangkat lunak. Perusahaan yang dimaksud dikembangkan pada awal tahun 1990-an sehingga awal 2000-an. Pada awal abad 21 semakin berkembang dan mengalami konsolidasi yang signifikan, dan evolusi TI rantai pasok dilihat dalam konteks proses makro. Manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM meliputi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Termaksud di dalamnya adalah pusat panggilan call center, tenaga penjualan sales force, pemasaran, dukungan teknis, technical support, dan layanan lapangan field force, pemasaran, dukungan teknis, technical support, dan layanan lapangan field force. Sasaran utama dari CRM adalah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan behavior pelanggan. Target utama CRM adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan, baik pertumbuhan dalam kemampuan memperoleh laba maupun pertumbuhan penjualan. CRM adalah sebuah perangkat lunak yang terpadu antara kepentingan perusahaan dengan pelanggannya. Untuk itu, CRM dirancang untuk menjadi metode dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggannya. Gartner dalam Kopra 2013 menyatakan sejak tahun 2008 terdapat 5 pengembangan besar perangkat lunak CRM yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah proses makro rantai pasok, yaitu SAP 22,5%, Oracle 16,1%, Salesforce.com 10,6%, dan Microsoft 6,4%, dan Amdocs 4,9%. Untuk slide selanjutnya di sini ada kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Proses-proses kunci CRM adalah pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran, bagaimana menargetkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. Menjual. Sistem TI yang baik mendukung otomasi kekuatan penjualan,
konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses menjual. Manajemen pemasaran. Proses mengelola pesanan dapat dinyatakan sebagai aliran proses dalam perusahaan. Pesan diproses, apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu atau melakukan pesanan ke vendor. Sistem TI yang baik mampu mengaktifkan pandangan bahwa pengelolaan pesanan yang terdiri dari beberapa tahap yang kompleks harus mampu memberi informasi yang cepat, tepat, dan akurat sehingga perusahaan bisa segera memberikan keputusan strategis untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang selanjutnya, panggilan atau pusat pelayanan. Panggilan atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dengan para pelanggannya. Sistem TI yang baik adalah jika mampu membantu perbaiki operasi panggilan atau pusat pelayanan agar operasi pelayanan lebih fokus dan memfasilitasi dengan baik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau dari pemaparan yang kurang jelas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.